Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini termasuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon memiliki nilai sejarah yang sangat kuat sampai saat ini, sehingga banyak tempat dan bangunan bersejarah yang terdapat di kota ini. Salah satunya adalah Kampung Batik Trusmi. Trusmi adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Pleret yang hingga saat ini telah menjadi sentra bisnis batik dan menjadi objek wisata batik dan belanja batik. Desa ini terletak sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon. Batik Trusmi mulai ada sejak abad ke-14. Asal muasal desa Trusmi yaitu suatu daerah di mana saat itu tumbuh banyak tumbuhan dan pepohonan. Pada saat itu ketika para warga sedang menebang tumbuhan tersebut, namun seketika itu juga tumbuhan itu tumbuh kembali. Sehingga danau tersebut dinamakan Desa Trusmi yang berasal dari kata terusemi atau terus bersemi dan akhirnya berkembang hingga saat ini menjadi Desa Batik Cirebon. Desa Trusmi termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Weru dan telah dimekarkan menjadi dua, yaitu Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon. Di Trusmi Wetan terdapat situs Ki Buyut Trusmi yang merupakan peninggalan Mbah Buyut Trusmi. Bangunannya terdiri dari pendopo, pakuncen, masjid kuno, witana, pekulaha atau kolam, jinem, makam Buyut Trusmi, dan pemakaman umum. Ki Buyut Trusmi adalah putra pertama dari Prabu Siliwangi. Sebelumnya ia bernama Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Cirebon. Setelah Ki Buyut Trusmi menyerahkan keraton yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan Kasunanan Gunung Jati, Ki Buyut pun pindah ke daerah Trusmi ini pada tahun 1470 dan membangun komplek ini pada tahun 1481. Prabu Siliwangi konon memiliki 3 orang anak. Anak pertama adalah Pangeran Walangsungsang, anak kedua bernama Rara Santang, dan anak ketiga bernama Pangeran Raja Sangara yang kabarnya dikuburkan di daerah Garut. Menurut cerita tokoh setempat, setelah ditinggalkan oleh putri Cina, Sunan Gunung Jati kawin lagi dengan beberapa orang, namun tidak ada yang cocok. Barulah ia merasa cocok setelah dinikahkan dengan anak Ki Buyut Trusmi yang bernama Pakung Wati. Oleh karena itulah Keraton Kesultanan Cirebon disebut juga sebagai Keraton Pakung Wati, sebelum berubah namanya menjadi Keraton Kasepuhan. Komplek Keramat Buyut Trusmi ini luasnya diperkirakan sekitar 3.600 meter persegi. Meskipun menurut masyarakat setempat tidak ada data resminya, Keramat Buyut Trusmi ini sangat dihormati oleh masyarakat setempat karena Ki Buyut Trusmi ini dipercaya sebagai sesepuh Trusmi yang sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempopulerkan tradisi kerajinan membatik di daerah Trusmi ini. Sedangkan asal-usul Desa Trusmi menjadi desa batik yaitu pada zaman dulu Sultan Keraton menyuruh salah seorang dari Trusmi untuk membuat batik seperti miliknya tanpa diberi contoh batiknya. Dia hanya diperbolehkan melihat motifnya saja. Kemudian pada saat waktu yang sudah ditentukan, salah seorang dari masyarakat Trusmi tersebut membawa batik yang sudah dibuat kepada Sultan. Lalu dia meminta contoh yang asli dan meminta Sultan untuk membandingkannya. Oleh karena batik yang dia buat sangat mirip dengan yang aslinya, maka Sultan tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang telah dibuat oleh orang Trusmi tersebut. Akhirnya Sultan mengakui bahwa orang Trusmi sangat pandai membuat batik. Batik Trusmi dipengaruhi oleh batik pesisiran dan batik keratonan.
Batik pesisiran ditandai dengan warna-warna cerah dan terang, seperti merah, kuning, hijau, dan biru, serta bermotif bebas yang melambangkan kehidupan masyarakat pesisir, seperti kegiatan masyarakat dan motif flora serta fauna. Sedangkan batik keratonan terlihat pada warna dasar, yaitu krem, hitam, biru tua, dan coklat soga bermotif keraton seperti megamendung, singa barong, ayam hutan, dan beberapa motif lainnya. Seiring berjalannya waktu, perajin asal Trusmi terus mengembangkan batik Cirebonan di Trusmi. Sejalan dengan perkembangan batik-batik Cirebon yang ada di Trusmi, kini di sepanjang jalan Trusmi mulai dipenuhi oleh toko-toko yang menjual batik tradisional Cirebon dengan berbagai macam motif. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita terus lestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Kalau tidak mampu membuatnya, minimal kita membeli batik dari para pengrajin batik sebagai bentuk penghargaan kita terhadap pengrajin batik.